dipersembahkan oleh Pemirsa, di tengah isu keretakan, Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto malah pamer kemesraan. Dengan saling lempar pujian di berbagai kesempatan, Presiden Jokowi memuji Prabowo sebagai patriot sejati. Jokowi juga menegaskan dirinya dan Prabowo saling menghormati, saling percaya, dan saling pengertian. Serupa, Prabowo menyebut Jokowi adalah negarawan sejati dan guru politik baginya. Sehingga siapapun yang mencubit Jokowi, seluruh kader Partai Gerindra ikut merasakan. Benarkah hubungan Jokowi-Prabowo baik-baik saja seperti yang terlihat? Apakah pernyataan Prabowo yang pilih belajar dari Jokowi ketimbang ahli baik buat demokrasi? Inilah kontroversi selengkapnya seni memahami Jokowi-Prabowo bersama saya, Zilvia Iskandar. Saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Bapak Ibu semuanya sangat beruntung dipimpin oleh Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Kenapa saya bersatu dengan Pak Jokowi? Karena saya percaya beliau hatinya merah putih, jiwanya untuk rakyat Indonesia. Merasa percaya saya bahwa ke depan dengan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Indonesia dengan keberlanjutannya akan mampu meraih cita-cita Indonesia maju, Indonesia emas di 2045. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Selamat malam, Bang Habib. Selamat malam. Kemudian juga ada politikus Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Selanjutnya ada Bendahara DPP Relawan Projo, Bang Panel Barus. Bang Panel, selamat malam. Malam. Berikut ya, di sebelah kiri saya ada Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. Bang Adian, terima kasih sudah di konferensi. Merdeka. Berikutnya juga ada peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Prof. Ikrar Nusa Bakti. Prof. Ikrar, selamat malam. Dan juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya Mastoto. Terima kasih sudah hadir di kontroversi semuanya. Baik, Bang Habib, kenapa sih belakangan Pak Prabowo perlu untuk mengklarifikasi bahwa hubungannya dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja? Ya, sebenarnya ini bukan baru ya komunikasi seperti ini, dan sering sekali disampaikan Pak Prabowo bahkan sejak zaman dahulu ya. Dan jadi Pak Prabowo selalu mengajarkan bahwa kita antar elit ini haruslah rukun ya. Apalagi setelah Pak Prabowo bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi sebagai Menhan 5 tahun terakhir dan kemarin maju dengan putranya beliau, maka hal yang sangat wajar beliau menyampaikan narasi-narasi bahwa memang persatuan itu penting, karena itu saling hormat menghormati ya antar elit adalah sebuah keniscayaan. Zaman dahulu pun ya, di tengah situasi berkontestasi saja Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa melarang kader-kadernya ya untuk menyerang sosok pemimpin yang berbeda berbeda posisi ya, berbeda kubu politik dalam konteks pribadi ya. Bukan hanya dengan Pak Jokowi ketika dulu berkontestasi misalnya dengan Pak Jokowi dan ada Ibu Mega dan lain sebagainya, Pak Prabowo tegas-tegas dan itu selalu diwanti-wanti. Intinya Pak Prabowo menginginkan ya elit-elit kita ini bersatu. Kenapa? Karena potensi kita begitu besar untuk diabaikan ya, yang dia bilang kan di awal bahwa berbagai indikator dari berbagai institusi mengatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi negara besar. Asal ya elit dan rakyatnya bersatu. Berarti kan dari dulu hubungannya baik-baik saja nih, Bang Habib. Jadi pertanyaan saya, kenapa perlu dipertegas lagi kalau baik-baik saja? Justru ya biasa saja kalau Anda ikuti setiap pernyataan Pak Prabowo, justru menurut saya seperti itu terus gitu kan ya. Memang konsisten seperti itu, bukan karena ada masalah.
Kemarin eventnya adalah memang Rakernas ya, di mana Pak Jokowi hadir ya, dan itu tentu Pak Jokowi adalah tamu yang paling spesial di antara tamu-tamu yang lain, wajar di-mention. Tapi kan Pak Prabowo juga men-mention Pak Surya Paloh, semua di-mention. Kalau tahu saya para ketua umum partai politik, bahkan Ibu Megawati pun ya kan dipuji oleh Pak Prabowo kan bahwa saya nggak ada masalah dan lain sebagainya. Nah, kenapa jadi muncul ini seperti seolah-olah ada masalah, Bang Habib? Karena isu keretakan hubungan Jokowi Prabowo itu berhembus pasca adanya demo besar-besaran menentang revisi Undang-Undang Pilkada. Kita review sedikit, 2 bulan pemirsa jelang pelantikan Prabowo sebagai presiden, malah muncul demo besar yang dipicu rencana Balik DPR menganulir putusan MK soal threshold dan juga batas usia pencalonan. Prabowo diduga terganggu dengan dinamika politik pemerintahan akhir-akhir ini dan tidak ingin hal itu mempengaruhi pemerintahannya kelak. Kemudian pada saat Kongres penutupan Kongres PAN tanggal 24 Agustus lalu, Prabowo menyinggung ada pihak yang terlalu haus kekuasaan. Prabowo menyatakan politik yang baik dan dapat meraih kekuasaan atas izin rakyat. Namun masih ada pihak yang terlalu haus kekuasaan sehingga kekuasaan hendak dibeli, hendak diatur sehingga merugikan suatu bangsa. Tidak sedikit loh yang mengaitkan pidato Prabowo itu dengan upaya merevisi Undang-Undang Pilkada hingga mengakibatkan masyarakat turun ke jalan. Nah, puncaknya seolah tidak mau isu keretakan hubungannya dengan Presiden Jokowi itu berlarut-larut, Prabowo Subianto memuji Presiden Jokowi setinggi langit di berbagai kesempatan. Bahkan mengaku Jokowi itu adalah guru politiknya. Coba kita simak pernyataannya berikut ini. Dan maaf para profesor, orang-orang pinter di mana-mana ya, yang banyak bicara di podcast-podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda memang pinter. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Makanya kalau urusan tentara pertahanan tanya Prabowo, urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Oke, Mas Toto, isu keretakan hubungan Jokowi dengan Prabowo itu muncul setelah adanya revisi Undang-Undang Pilkada yang disusul dengan demo. Nah, pertanyaan saya, apakah memang sengaja ada yang memanfaatkan momentum tersebut untuk membuat isu seolah-olah Jokowi dengan Prabowo ini ada masalah, atau memang ada dasar logis mengapa muncul dugaan retak hubungan keduanya? Mungkin ada yang melihat ini sebagai sebuah analisis dari berbagai peristiwa, belum tentu betul. Mungkin ada yang berharap juga mereka pecah. Mungkin juga memang sudah terjadi sebuah perpecahan. Tapi poin saya sebenarnya begini, kalau kita mau melihat secara objektif, termasuk saya pribadi, nggak ada kok yang menginginkan dan senang ketika presiden dan nanti akan jadi mantan presiden, itu ribut. Tidak ada yang nyaman kok dengan kebekuan antar mantan presiden dengan presiden atau antar mantan presiden. Yang kita bicarakan kan bukan membaca hubungan mereka dalam konteks romantisme. Ini yang jangan salah ditangkap gitu ya. Hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi menurut saya akan baik-baik saja ke depan. Dengan catatan, nah ini garis bawahnya. Kalau Pak Prabowo tidak dianggap sebagai petugas Jokowi oleh sekelompok orang. Kalau Pak Prabowo dihormati prerogatifnya sepenuhnya ketika kemudian betul-betul sudah menjadi presiden. Ketika Pak Prabowo membentuk kabinet tidak ada lagi jatah yang namanya mantan presiden karena tidak dikenal dalam konteks tata negara. Ketika Pak Prabowo ingin membuat sebuah kebijakan, dia menempatkan dirinya kepala negara dan kepala pemerintahan, tidak ada lagi yang ada di atasnya. Ketika dan keriuhan ini kan tidak terjadi ketika kita berbicara misalnya hubungan baik antara Pak Prabowo dengan Jokowi, konteks Pak Jokowi percaya Prabowo yang bisa kemudian bicara tentang keberlanjutan, melanjutkan kesinambungan. Kalau tidak diterjemahkannya dengan cara aneh-aneh, harus menempatkan anaknya Jokowi. Itu yang menurut saya, ketika ke depan polanya terjadi seperti itu, semua akan senang kok dengan hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ketika mereka bersepakat, Pak Jokowi yang bagus akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo komit tentang program-program yang akan dilanjutkan, tapi berhenti sampai level itu. Bukan kemudian masuk dalam romantisme transaksi nanti ponakannya kah,
relawannya kah, komunitas yang dibentuknya kah, itu yang bisa mengganggu presiden terpilih siapapun itu, dan keberlanjutan itu bukan berubah menjadi sesuatu yang sifatnya positif, tapi akan berubah menjadi kong kali kong yang akan menyandera presiden terpilih, dalam hal ini Pak Prabowo. Tadi Pak Prabowo juga mengatakan bahwa untuk urusan politik daripada dengar ahli-ahli orang pintar yang berbicara di podcast, mending belajar dengan orang Solo. Bang Adian, sepakat nggak urusan politik belajarnya sama orang Solo? Waduh, saya tidak mau berbicara soal suku dan etnis di sini ya. Tapi kalau kita kembali pada apa yang ditanyakan pada Toto dan sebagainya, orang bilang kan begini ya, siapapun yang membangun hubungan dengan uang, maka hubungan itu berakhir seketika uang itu berhenti. Siapapun yang membangun hubungan dan karena kepentingan, maka hubungan itu selesai ketika kepentingannya selesai. Nah, kalau kita bicara tentang pujian itu apa, Jokowi memuji Ibu Megawati setiap tahun. Setiap tahun dipuji. Kongres dipuji, 2022 dibilang sangat cantik, kemudian 2021 dibilang konsisten terhadap ide-ide kerakyatan. Sebelumnya disebutkan juga teguh menjaga ideologi dan NKRI dan sebagainya. Pujian itu mengalir terus. Tapi apakah dalam politik pujian itu berarti hubungan baik? Belum tentu, bahkan menafsirkan yang lebih dari pujian pun kita rumit. Cium tangan, apakah itu berarti cinta, sayang, dan mau melindungi atau bagaimana? Nah, itu kan tidak ada kepastiannya. Tapi yang saya pikir bahwa apa yang akan terjadi ke depan akan sangat mempengaruhi hubungan itu sendiri. Kenapa? Hubungan antara Prabowo sebagai presiden terpilih melalui pemilu kemarin dan Jokowi yang menyelesaikan jabatan sebagai presiden tanggal 20 Oktober pasti sangat berpengaruh. Bagaimanapun juga, setelah tanggal 20 Oktober, menurut saya, maka Prabowo akan berkomunikasi, akan bernegosiasi tidak lagi dengan Jokowi, tapi kepada seluruh partai politik yang punya kursi di parlemen. Kenapa? Karena memang itulah mekanisme ketatanegaraan-nya. Bagaimana merumuskan anggaran, bagaimana membuat undang-undang pasal per pasal, tidak lagi dengan presiden yang sudah turun, tapi dengan anggota DPR RI yang ada di parlemen dari partai-partai yang punya kursi di parlemen. Nah, apakah itu berarti renggang? Ya tidak renggang, sudah berakhir saja hubungan itu gitu loh. Per 20 nih kalau menurut Bang Adian, 20 Oktober nanti setelah Prabowo sekarang dilantik. Begini, misalnya gini, untuk sekarang karena situasi Jokowi masih punya kewenangan secara regulasi konstitusi untuk mengusulkan undang-undang, menandatangani undang-undang, ya pasti Prabowo tetap akan tanya pada Jokowi. Tapi secara konstitusi itu juga tanggal 20 Oktober kewenangan Jokowi selesai. Kalau mau bicara APBN ketika dijadikan sebuah undang-undang, siapa harus bicara dengan siapa? Presiden terpilih yang dilantik harus berbicara dalam parlemen. Ya. Dalam situasi itu di mana posisi Jokowi? Ya sudah di luar keduanya. Itu loh, artinya Harusnya hubungannya sudah selesai, maksud Bang Adian? Secara konstitusional ya pasti renggang. Itu loh. Terus mau gimana? Masa dipaksain nanya sama presiden yang kewenangannya sudah tidak ada? Dia tidak bisa menandatangani undang-undang. Yang nyusun menteri juga sudah bukan dia lagi. Bang Adian berbicara secara konstitusional ya, tapi sebetulnya yang kita ingin tahu kan, menurut Bang Adian seharusnya hubungan itu tetap dipelihara dengan baik atau ya udahlah mendingan berjarak saja supaya Pak Prabowo-nya lebih bebas? Oh, gini. Bagaimana hubungan secara personal mah itu urusan mereka ya. Tapi secara ketatanegaraan memang akan begitu. Oke, baik. Nggak bisa dipungkiri. Bang Manel, saya minta tanggapannya. Secara ketatanegaraan, jadi by nature, nantinya memang dengan sendirinya hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya tidak akan seperti sekarang. Karena memang Pak Prabowo yang akan menjadi presidennya sudah akan berurusan lebih banyak kepada DPR. Ya, saya pikir dinamika hubungan Jokowi-Prabowo ini terjadi dinamika itu satu kelumrahan lah ya. Cuman kadang-kadang suka disalah tafsirkan gitu ya untuk kepentingan politik tertentu. Ini dinamika yang mana, salah tafsir yang mana nih Bang? Ya ini kan kita sedang bicara tentang hubungan Jokowi-Prabowo gitu ya. Jadi menurut saya itu kelumrahan saja, biasa saja. Soal isu keretakannya itu biasa saja? Ya dinamika orang berhubungan menurut saya biasa saja. Ya, gitu loh. Nggak ada yang luar biasa di situ. Tapi saya coba menarik ke belakang lebih jauh untuk melihat bagaimana proses dua tokoh ini kemudian memilih jalan politik persatuan. Ya,
kan dua tokoh ini sebenarnya pernah berkontestasi secara keras di 2 kali pemilu. Dan faktanya hasil pemilunya juga dua tokoh ini mendapatkan angka yang relatif besar dua-duanya. Artinya dua tokoh ini memang faktanya punya basis dukungan yang kuat gitu ya. Nah di periode 2019 Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk bergabung bersatu dan Pak Prabowo gayung bersambut ya, sehingga Pak Prabowo menjadi bagian dari kabinet Pak Jokowi. Nah, jalan politik persatuan ini dalam seketika juga di periode 2019 pernah diuji sebenarnya oleh badai yang terjadi karena adanya krisis karena pandemi COVID-19. 2020 ya? Ya, di 2020. Aha. Nah, ternyata pemerintah kita mampu menangani dampak krisis karena COVID ini dengan cukup baik. Dan fast forward ke 2024 nih Bang Panel. Ya, apakah hubungan itu masih akan tetap baik setelah Prabowo menjadi presiden dan Jokowi tidak menjadi presiden lagi? Dan menurut saya ya, kedua tokoh ini sama-sama menyaksikan bahwa jalan politik persatuan ini adalah satu keharusan yang luar biasa, manfaatnya bahkan sangat setelah 20 besar. Oktober? Iya, gitu loh. Jadi kedua tokoh ini... Jadi tidak seperti yang Bang Adian bilang, bahwa nantinya akan secara natural akan renggang dengan sendirinya? Jangan bilang Adian dong. Jadi dua tokoh, Bang Adian ngomong tadi. Saya pikir ada hal yang strategis yang membuat dua tokoh ini bersatu. Ya, visi tentang bagaimana Indonesia bisa maju itu syarat mutlaknya adalah politik persatuan. Hal strategis itu masih akan ada setelah tanggal 20 Oktober setelah Pak Prabowo menjadi presiden? Ya, itu yang mendasari Pak Jokowi kemudian melihat pentingnya keberlanjutan. Oke, baik. Gini Mbak, Ya? sorry, boleh nambahin nggak? Boleh. Jangan bilang kata Adian, secara konstitusi memang katanya seperti itu. Bahwa APBN, undang-undang dibuat bersama oleh DPR dan Presiden. Presiden yang mana? Yang menjabat. Saat itu Jokowi sudah tidak menjabat. Jadi jangan bilang kata Adian, kata konstitusi, itu pertama. Terus kedua, jangan bilang kata Adian juga, karena kata Prabowo, dia mengkritik soal kereta cepat, waduk-waduk dan sebagainya. Diarahkan pada siapa? Yang bikin kereta cepat sama yang bikin waduk dong arahnya. Kemudian dia bicara juga tentang pihak yang haus kekuasaan. Yang haus kekuasaan itu siapa? Yang akan berkuasa atau yang sedang berkuasa? Kan arahnya jelas. Kalau yang akan berkuasa ya Prabowo, tidak mungkin dia menyendiri dirinya. Jadi jangan bilang kata Adian, itu kata Prabowo. Jangan bilang kata Adian, itu kata konstitusi gitu loh. Oke, Bang. Iya dong. Jadi jangan salah terus Adiannya. Gak usah takut disalahin, Nggak Bang. takut juga Publik sih. juga memahami maksudnya seperti apa ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ada satu juga pernyataan yang dianggap cukup mengkhawatirkan karena Prabowo mengatakan bahwa dia akan memilih mendengarkan Presiden Jokowi ketimbang mendengar omongan-omongan dari ahli. Saya ingin tanya pendapat dari ahli di sini, ada Prof. Ikrar dan juga Bang Doli nanti dari koalisi pendukungnya. Seperti apa tanggapannya? Sesaat lagi pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.